Kalau pihak tidak puas, dia challenge ke MK. Kalau MK mengatakan, oke, dibatalkan lalu pilpres ulang. Sebenarnya undang-undang tidak mengenal pilpres ulang. Undang-undang hanya mengenal putaran kedua. Di DPR terjadi proses impeachment, ya kan? Kemudian Anda bisa bayangkan nggak pro kontra yang akan terjadi di gedung DPR itu, masa datang. Penuntasan dan penyelesaian sengketa pemilu hanya pada MK. Ini adalah satu penipuan dengan berkedok pakar hukum. Karena lapak mereka di MK ditinggalkan oleh rakyat dan rakyat ingin mendapatkan keadilan melalui jalur DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yusril Idza Mahendra yang merupakan koalisi dari Paslon 02 Prabowo Gibran, jika hak angket ini digunakan oleh DPR untuk menggugurkan pemilu, maka menurut Yusril itu tidak bisa digugurkan karena bukan kewenangan dari DPR. Justru kewenangan yang bisa menggugurkan pemilu adalah bagian dari putusan dari Mahkamah Konstitusi. Tetapi masyarakat sendiri sekarang sudah tidak percaya dengan Mahkamah Konstitusi, sehingga banyak masyarakat menyuarakan DPR untuk segera menggunakan hak angket. Sehingga menurut Yusril Idza Mahendra ini tidak akan berarti apa-apa. Bagaimana kalau DPR menggunakan hak angket? Ya. Ini kan sekarang dikemukakan oleh PDIP, ya, oleh Pak Hasto atau siapa begitu ya. PDIP akan mendorong hak angket. Hak angket itu hak DPR untuk melakukan penyelidikan, ya, terhadap satu dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, pemerintah kan bisa bilang, kenapa kami diangket? Kan yang melaksanakan pemilu kan KPU. Undang-Undang Dasar 45 mengatakan KPU adalah sebuah lembaga negara yang mandiri, independen. Pemerintah nggak ikut campur, misalnya bilang begitu kan. Tapi bisa aja DPR melakukan investigasi. Presiden ada cawe-cawe nggak? Misalnya begitu kan. Ya, ada cawe-cawe apa enggak? Silakan aja diselidiki. Dan kalau sekiranya memang hasil angket itu mengatakan cukup alasan ada pelanggaran, maka hak angket itu kan memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum untuk mengambil satu tindakan. Ya, jadi seperti itu. Tapi apakah hasil angket itu akan menggugurkan hasil pemilu? Apalagi hasil pemilu itu kalau diputus oleh Mahkamah Konstitusi, ya sama sekali tidak menggugurkannya. Bisa aja, misalnya ada polisi atau ada tentara atau ada orang sipil siapapun yang ternyata cawe-cawe, palsu misalnya komputer KPU sehingga si A menang yang harusnya nggak menang. Orang itu bisa dipidana. Ya pidana itulah sanksinya kepada dia. Tapi tidak menggugurkan hasil pemilihan umum apalagi telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Bisa nggak digunakan dalam melakukan pengawasan? Bisa. Tapi kalau pengawasan pilpres bisa nggak? Tidak bisa, karena sudah spesifik diatur. Ini diselesaikan melalui mekanisme mekanisme Mahkamah Konstitusi. Angket itu tidak bisa membatalkan hasil pemilu. Nah, nggak bisa. Ya, hasil pemilu itu hanya dua. Yang diumumkan oleh KPU itulah hasil pemilu. Kalau pihak tidak puas, dia challenge ke MK. Kalau MK mengatakan, oke, dibatalkan lalu pilpres ulang. Sebenarnya undang-undang tidak mengenal pilpres ulang. Undang-undang hanya mengenal putaran kedua. Di DPR terjadi proses impeachment, ya kan? Kemudian Anda bisa bayangkan nggak pro kontra yang akan terjadi di gedung DPR itu, masa datang. Nah, statement Yusril Idza Mahendra ini banyak dibantah oleh beberapa tokoh, salah satunya pengamat politik, yaitu yang bernama Faisal Assegaf. Jadi menurut Faisal Assegaf, justru kubu dari 02 ini sudah mulai panik atas narasi hak angket, sehingga menurut Faisal Assegaf ini sengaja maklar-maklar pasal membuat pernyataan yang menakut-nakuti masyarakat supaya hak angket ini tidak digunakan. Sangat bahagia langkah-langkah konkret Partai Nasdem, PKS, PKB, bahkan PDIP
menyamakan persepsi untuk menegaskan sikap politik mereka untuk membongkar kejahatan pemilu curang melalui jalur hak angket di DPR. Tindakan keempat partai ini patut diapresiasi. Bagi seluruh rakyat yang menghendaki pemilu yang berkeadilan, pemilu yang jujur, pemilu yang transparan, berdiri bersama keempat partai tersebut dalam rangka membongkar tuntas agar terungkap aktor baik itu pada level presiden hingga kepada level yang paling rendah. Dan mengingat pentingnya hak angket di dalam penggunaan oleh anggota DPR, maka saya menghimbau seluruh elemen gerakan perubahan untuk terus melakukan konsolidasi, melakukan soliditas di berbagai jaringan lokal maupun nasional, menyiapkan data-data bila hak angket digelar di DPR, rakyat dengan berbagai data yang ada dapat menggunakan hak konstitusinya datang ke DPR untuk menyerahkan bukti-bukti. Gerakan hak angket ini tentu memberikan rasa ketakutan yang sangat luar biasa kepada aktor-aktor penjahat kecurangan pemilu. Bahkan para makelar pasal, pakar ngibul, terlihat di ruang publik semakin terbakar oleh sesuatu yang menakutkan karena lapak mereka di MK ditinggalkan oleh rakyat dan rakyat ingin mendapatkan keadilan melalui jalur DPR. Tidak memilih jalur MK untuk mendapatkan keadilan disebabkan karena sejak awal dinasti politik Jokowi telah menghancurkan MK. Jadi kalau ada pakar ngibul, makelar pasal, ingin menggiring publik bahwa satu-satunya penuntasan dan penyelesaian sengketa pemilu hanya pada MK, ini adalah satu penipuan dengan berkedok pakar hukum. Karena fakta sangat tersedia, banyak saluran bagi rakyat untuk mengungkap secara konstruktif tentang pelanggaran-pelanggaran pemilu. Terkait dengan masalah prosedur pemilu yang sejak awal terlihat sangat cacat, ditunggangi oleh dinasti politik, maka sudah sangat tepat hal tersebut digugat, dibongkar melalui jalur konstitusi di DPR. Oleh sebab itu para makelar pasal, para pakar-pakar ngibul dengan klaim seolah-olah menjadi penjaga MK, padahal merupakan lapak 5 tahun sekali untuk kepentingan pribadi dan kelompok, agar tidak jauh mempermalukan diri kalian sebagai orang-orang yang kehilangan nurani dan hanya tampil ngoceh seolah-olah jago pasal, seolah-olah jago hukum tata negara, tapi sebenarnya di dalam hati kalian sangat busuk, pikiran-pikiran kalian sangat kerdil. Rakyat tetap bersatu bersama PDIP, PKB, Nasdem, dan PKS. Kompak memperjuangkan keadilan melalui jalur hak angket di DPR. Ini adalah terobosan paling bersejarah untuk menghentikan laju kejahatan di dalam bernegara yang berimplikasi hari ini dirasakan demokrasi kita menjadi hancur-hancuran, menjadi ugal-ugalan, dan menjadi sarang pencuri suara rakyat. Teruslah berjuang dan dukung penuh hak angket di DPR yang diprakarsai oleh partai-partai yang ingin menunjukkan perjuangan penegakan keadilan di negeri ini. Terima kasih. Nah, itulah yang kita dengar dari Faisal Assegaf. Jadi menurut Faisal Assegaf, jadi pakar tata hukum tata negara seperti Yusril merupakan kawanan makelar pasal dan pakar ngibul sudah menunggu di teras MK untuk mengamankan kejahatan pemilu curang. Tetapi kini mereka kehilangan lapak menurut Faisal Assegaf, karena rakyat sekarang bersatu mendukung yaitu PDIP, Nasdem, PKB, dan PKS menggunakan hak angket di DPR untuk membongkar kejahatan pemilu curang dan dinasti politik, sehingga menurut Faisal Assegaf kubu dari paslon 02 ini panik ya. Masyarakat menilai karena itulah ketidakpercayaan lagi terhadap Mahkamah Konstitusi, maka hak angketlah menjadi solusi. Baik, coba kita dengar tanggapan dari yaitu dosen UI yaitu Husnul Mariah tentang masalah hak angket ini. Ada juga pandangan, oh bawa aja, kalau salah kan presiden juga, kalau salah bawa ke Bawaslu, bawa ini. Saya dari dulu Panwaslu aja nggak perlu, apalagi Bawaslu. Bawaslu bubarkan aja itu lembaga.
Nggak penting itu. Kenapa? Karena tidak mendapat. Sekarang pertanyaannya, Bawaslu siapa yang ngawasin? Jadi kan KPU diawasi Bawaslu, Bawaslu KPU diawasi DKPP, nanti DKPP diawasi siapa? Kok bulet? Kalau kemudian modelnya TSM seperti ini, Anda bawa ke MK, sementara MK sudah dikuasai oleh rezim yang berkuasa, untuk apa? Yang di 2019 saja dulu berapa miliar itu fotokopi, emang dibaca dalam waktu 2 hari? Enggak juga. Jadi gimana? Langkah politik. Kalau misalnya bahkan ke Bawaslu aja saya mengatakan nggak perlu ke Bawaslu. Jadi gimana? Selesaikan semua persoalan yang masih diperjuangkan di KPU. Jangan pergi kemana-mana, di KPU. Kalau enggak, ya sudah, kami serahkan kepada kedaulatan rakyat. Biarkan nanti anak-anak muda dan kita semua turun ke jalan. MK sudah tidak bisa dipercayakan lagi, itu sudah dikuasai oleh rezim ya. Pasti jelas-jelas nanti mereka akan memenangkan paslon 02 walaupun bukti kecurangan begitu jelas sekali. Dan yang paling sangat dikhawatirkan adalah kalau rakyat yang turun ya. Jadi artinya rakyat yang akan mengadili, yaitu orang yang melakukan pemilu curang bahkan bisa memakzulkan Jokowi. Jadi jangan sampai membuat amarah rakyat ya semakin memuncak dengan kecurangan pemilu 2024 ini. Jadi sebaiknya memang legislatif dalam hal ini DPR, kubu paslon 01 maupun paslon 03 untuk segera yaitu menggunakan hak angketnya. Jadi tidak ada yang bisa diharapkan lagi di Mahkamah Konstitusi. Rocky Gerung mengatakan bahwa hak angket sudah tak terbendung lagi, bikin pihak Istana kelimpungan dan panik. Namun bagi Jokowi sendiri menanggapi dengan sangat tenang. Jadi menurut Rocky Gerung inilah ketenangan sikap Jokowi. Artinya kalau Jokowi sen kanan pasti belok kiri. Jadi walaupun dia sekarang kita lihat tenang dengan wacana atau narasi hak angket, tetapi dia tetap bermain dengan manuver-manuver politiknya. Tentunya mungkin yaitu untuk menghentikan hak angket ini. Kalau kepuasan PDIP itu udah turun dari langit tuh fatwanya tuh. Sudah ya. Dan itu yang menyebabkan Pak Jokowi akhirnya bereaksi ya nggak apa-apa tuh. Dan kelihatan Pak Jokowi sangat tenang. Sangat tenang itu artinya sangat cemas itu soal. Kan selalu kita mesti lihat reverse psikologi terbalik dari politik kan. Kecemasan itu ketenangan itu menunjukkan ada kecemasan. Nah sebenarnya Ibu Mega memastikan bahwa ini demi bangsa, demi sejarah, dan itu sebetulnya akan menggairahkan kembali anak-anak muda atau LSM, civil society, untuk memulai kembali mempertahankan ide tentang keadilan, ide tentang kebenaran. Walau kita tahu bahwa banyak politisi masih bisa disogok dan mengaku ini akan berbahaya. Yusril bilang begitu, ini akan menimbulkan kekacauan. Kalau begitu bagi Yusril sama Hendra, kekacauan itu lebih penting daripada keadilan, kan begitu logikanya. Jadi kita mau lihat bagaimana isu ini akan diduelkan di parlemen di tengah-tengah keadaan krisis ekonomi, di tengah-tengah ketidakpastian politik, dan di tengah-tengah cercaan dunia terhadap Indonesia yang demokrasinya itu fake. Jadi kita pernah mendengar juga statement dari Yusril, justru kalau hak angket ini digunakan ini akan menimbulkan kekacauan. Jadi menurut Rocky Gerung lebih baik ya kekacauan yang berkeadilan daripada yaitu kecurangan yang sengaja dibiarkan. Koni Bakri juga meminta yaitu anak muda berhentilah untuk diam. Jadi Koni meminta anak muda tetap bersuara bahwa pemilu ini penuh dengan kecurangan. Jadi jangan sampai kalian harus diam melihat kedaliman yang dilakukan. Bagi saya, ini adalah konsekuensi logis dari apa yang akan terus saya suarakan dan perjuangkan untuk sebuah negara Indonesia yang lebih maju, yang demokratis, yang berkeadilan, yang menjunjung tinggi konstitusi. Rilis ini saya akan tutup dengan pernyataan, you ask for war, and this is my war declaration. Hai anak bangsa yang berhati dan berpikiran benar, berhentilah untuk diam dan jangan takut. Gunakan kewarasan berpikir dan jangan mundur atau gentar. Karena isu yang kita hadapi ini bukan cuma isu pilpres, tetapi isu lebih besar tentang keberlangsungan negara Indonesia di masa depan. Terkait press release dari His Excellency Rosan, saya hanya sepakat satu kata. Biarlah masyarakat yang menilai, dan Tuhan yang Maha Kuasa membantu makhluknya yang berdiri dalam kebenaran. Vox Populi, Vox Dei.
Suara rakyat adalah suara Tuhan. Mantap sekali pernyataan dari Koni Bakri. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi sudah saatnya rakyat bersatu, yaitu melalui perpanjangan tangannya, yaitu DPR, untuk segera menggunakan hak angket. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.